Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kamu merasa jauh dari Allah? Syalat terasa berat, hati gelisah, dan hidup seakan tak memiliki arah. Bisa jadi iman kita sedang melemah. Iman bukan sesuatu yang statis, kadang naik, kadang turun. Jika tidak dijaga, hati kita bisa semakin jauh dari kebaikan. Tapi tenang, ada doa dan amalan harian sederhana yang bisa membuat iman kita tetap kuat. Bagaimana caranya? Simak video ini sampai selesai. Sebelum lanjut, yuk subscribe dulu channel ini. Bantu sebarkan kebaikan dan biarkan lebih banyak orang merasakan manfaatnya. Jangan lupa like dan share, agar video ini bisa menjangkau lebih banyak saudara kita. 1. Memulai hari dengan zikir dan doa pagi. Setiap pagi adalah awal yang baru. Bagaimana kita memulainya akan sangat mempengaruhi suasana hati dan keimanan kita sepanjang hari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita untuk memulai hari dengan zikir dan doa, karena itu adalah cara terbaik untuk mengundang keberkahan dan perlindungan dari Allah. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Ingatlah kepadaku maka aku akan mengingatmu." Quran Surat Al-Baqarah ayat 152. Zikir pagi bukan hanya sekadar bacaan, tetapi juga bentuk pengakuan bahwa kita sepenuhnya bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat kita berzikir, kita mengisi hati dengan cahaya iman dan menjauhkan diri dari bisikan setan. Beberapa zikir yang bisa diamalkan setiap pagi: membaca ayat kursi, karena siapa yang membacanya di pagi hari akan selalu dalam perlindungan Allah. Membaca 3 surat perlindungan, yaitu Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas, agar terhindar dari gangguan makhluk jahat dan energi negatif. Doa pagi yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, wa rizqan tayyiban, wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amal yang diterima. 2. Solat tepat waktu dan perbanyak solat sunnah. Solat adalah tiang agama. Kalau kita ingin iman tetap kuat, solat wajib harus menjadi prioritas utama. Jangan sampai kesibukan dunia membuat kita menunda, atau bahkan meninggalkan solat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hal pertama yang akan dihisab dari seorang hamba di hari kiamat adalah solatnya. Jika solatnya baik, maka seluruh amalnya akan baik. Jika solatnya buruk, maka seluruh amalnya akan buruk. Hadis riwayat Tirmidzi. Solat bukan hanya sebuah kewajiban, tetapi juga cara kita berkomunikasi langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap kali kita sujud, kita berada dalam posisi paling dekat dengannya. Maka manfaatkanlah solat sebagai momen untuk mencurahkan isi hati dan memohon pertolongannya. Agar solat semakin berkualitas, cobalah solat tepat waktu, jangan menunda-nunda. Semakin awal kita solat, semakin ringan hati kita. Perbanyak solat sunnah seperti solat rawatib, yaitu sebelum dan sesudah solat wajib, solat tahajud, solat duha, karena ini akan menambah kedekatan kita dengan Allah. Berusaha khusyuk, jangan hanya sekadar menggugurkan kewajiban. Bayangkan kita sedang benar-benar berbicara dengan Allah. Jika solat kita benar-benar dijaga, iman kita akan selalu dalam keadaan kuat, dan hati kita akan jauh lebih tenang dalam menghadapi ujian kehidupan. 3. Membaca dan merenungi Al-Quran. Al-Quran adalah sumber kekuatan iman yang paling utama. Ia adalah kalam Allah yang diturunkan sebagai petunjuk hidup bagi manusia. Tanpa Al-Quran, kita akan mudah tersesat dalam kehidupan ini. Allah berfirman, sesungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk kepada jalan yang lebih lurus. Quran Surat Al-Isra ayat 9. Membaca Al-Quran bukan hanya sekadar mendapatkan pahala, tetapi juga cara untuk menenangkan hati dan memperkuat keyakinan kepada Allah.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya." Hadis riwayat Bukhari. Bagaimana cara agar kita bisa merasakan manfaat Al-Quran secara maksimal? Jadikan membaca Al-Quran sebagai kebiasaan harian, meskipun hanya 5-10 ayat per hari. Yang penting adalah konsistensinya. Bacalah dengan hati yang penuh penghayatan, bukan hanya sekadar membaca tanpa memahami maknanya. Renungkan maknanya dan terapkan dalam kehidupan sehari-hari, karena Al-Quran diturunkan bukan hanya untuk dibaca, tetapi juga untuk diamalkan. Dengarkan bacaan Al-Quran, karena mendengar lantunan ayat-ayat suci juga bisa menenangkan hati dan memperkuat iman. Jika kita rajin berinteraksi dengan Al-Quran, iman kita tidak akan mudah goyah, dan hati kita akan selalu merasakan ketenangan dalam setiap keadaan. Perbanyak istighfar dan taubat. Sebagai manusia, kita tidak pernah luput dari kesalahan dan dosa. Setiap hari, kita mungkin melakukan kesalahan, baik yang disadari maupun yang tidak disadari. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Quran Surat An-Nur ayat 31. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri, yang telah dijamin masuk surga dan diampuni dosa-dosanya, tetap beristighfar lebih dari 70 kali sehari. Lalu bagaimana dengan kita yang penuh dengan dosa? Perbanyaklah membaca istighfar dengan penuh kesungguhan hati. Misalnya, Astaghfirullah wa atubu ilaih. Aku memohon ampun kepada Allah dan bertobat kepadanya. Sayyidul Istighfar, doa istighfar yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat dahsyat manfaatnya. Ya Allah, Engkaulah Tuhanku. Tidak ada Tuhan selain Engkau. Engkau telah menciptakanku dan aku adalah hamba-Mu. Aku berada dalam ketetapan dan janji-Mu sesuai dengan kemampuanku. Aku berlindung kepadamu dari keburukan perbuatanku. Aku mengakui nikmat-Mu kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Maka ampunilah aku, karena sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Hadis riwayat Bukhari. Selain beristighfar, kita juga harus benar-benar bertaubat dengan 3 syarat utama. Menyesali dosa yang telah dilakukan, berhenti dari perbuatan dosa tersebut, dan berjanji untuk tidak mengulanginya. Jika kita rajin beristighfar dan bertobat, hati kita akan terasa lebih ringan, iman akan semakin kuat, dan Allah akan membuka banyak kemudahan dalam hidup kita. 5. Bergaul dengan orang-orang yang beriman. Salah satu faktor yang sangat mempengaruhi keimanan kita adalah dengan siapa kita bergaul sehari-hari. Jika kita dikelilingi oleh orang-orang yang sering mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan semakin mudah dalam menjaga iman. Namun, jika kita berada di lingkungan yang jauh dari agama, maka lambat laun kita bisa ikut terpengaruh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seseorang itu tergantung pada agama sahabat dekatnya. Maka perhatikanlah siapa yang menjadi sahabat dekatnya. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi. Penting untuk mencari teman, guru, atau komunitas yang bisa membantu kita untuk terus bertumbuh dalam keimanan. Bagaimana cara melakukannya? Gabung dengan komunitas Islam. Ikuti kajian atau majelis ilmu yang mengingatkan kita kepada Allah. Pilih teman yang bisa mengajak kepada kebaikan. Teman yang baik akan selalu mendukung kita dalam menjalankan ibadah dan mengingatkan kita saat mulai menjauh dari agama. Jauhi pergaulan yang membawa kemaksiatan. Jika ada lingkungan yang sering membawa kita kepada dosa, lebih baik menjauhinya dan mencari lingkungan yang lebih baik. Dengan lingkungan yang baik, kita akan lebih mudah menjaga hati dan memperkuat keimanan. 6. Bersedekah dan berbuat baik. Salah satu cara terbaik untuk mendekatkan diri kepada Allah dan memperkuat iman adalah dengan bersedekah dan berbuat baik kepada sesama.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sedekah itu dapat memadamkan dosa sebagaimana air memadamkan api. Hadis riwayat Tirmidzi. Bersedekah bukan hanya tentang memberikan harta, tetapi juga bisa dilakukan dengan berbagai cara, yaitu memberikan makanan kepada orang yang membutuhkan, membantu orang lain tanpa mengharapkan balasan, menyebarkan ilmu yang bermanfaat, dan mengajak orang lain untuk berbuat kebaikan. Sedekah bukan hanya bermanfaat bagi orang yang menerimanya, tetapi juga membersihkan hati kita dari sifat kikir dan egois, serta menambah keberkahan dalam hidup. Allah menjanjikan bahwa orang yang bersedekah akan mendapatkan balasan yang berlipat ganda. Perumpamaan, nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir, pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki. Quran Surat Al-Baqarah ayat 261. Jika kita ingin hati kita lebih tenang, hidup lebih berkah, dan iman semakin kuat, maka jadikan sedekah sebagai kebiasaan harian kita. Semoga dengan mengamalkan semua ini, iman kita semakin kuat dan kita semakin dekat dengan Allah. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini, agar semakin banyak saudara kita yang mendapatkan manfaatnya. Tulis di komentar amalan mana yang paling sering kamu lakukan. Yuk saling berbagi inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.